Baik, kita lanjutkan ini dengan biokimia daripada cairan limpa dan cerebrospinal. Nah, di sini kita lihat bahwa komponen ini, cairan limpa ini adalah cairan di mana akan menjadi pada pembuluh limpatik, struktur dan organ. Fungsinya adalah membawa cairan ke dalam pembuluh darah, mengangkut lemak yang berasal daripada saluran cerna dan dari pembuluh darah. Ini adalah sebagai mekanisme untuk pertahanan tubuh. Jadi kalau kita lihat ini, cairan limpatik dan imun sistem ini nantinya berhubungan dengan pembuluh darah, ya, untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan mempertahankan tubuh dari infeksi dan penyakit. Fungsi daripada sistem limpatik ini adalah imunitas, di mana ini akan ada cairan atau pembuluh yang akan mempertahankan atau menyaring, ya. Ini imun sel akan bertanggung jawab untuk benda-benda asing, juga termasuk chemical. Penyerapan daripada lemak, yaitu pada lakteal, pada susunat, pada usus kecil yang akan mengabsorpsi daripada lemak. Dan ini kita lihat akan mengabsorpsi plasma protein, dan cairan adalah 2-4 liter per hari. Melalui cairan ini akan masuk ke dalam pembuluh darah. Dan ini akan mempengaruhi daripada sistem daripada pembuluh darah yang terjadi bila udip. Lim dan limpatik kapilari. Lim ini adalah clear, cairannya clear, tidak berwarna. Bentuknya sama seperti plasma, tapi lebih sedikit protein. Sedangkan kapiler limpatik ini tertutup pada ujungnya, dan biasanya ini terjadi pada protein endothelial cell yang akan overlap, yang akan mempengaruhi bakteria dan sel memasuki daripada limpatik kapilari dan akan menyebabkan adanya katup-katup yang akan mempengaruhi daripada katup bakteri. Jadi inilah yang kamu lihat bahwa cairan limpa ini katup-katupnya ada pembukaan, ya. Di sini kita lihat adanya endothelial limpatik kapilari, dan ini adalah anchorin atau untuk mempertahankannya. Nah, inilah kamu lihat kalau cairan limpa. Jadi di seluruh tubuh ada cairan limpa sistem. Ini yang warna hijau, ya. Misalnya yang organ yang besar adalah pada tonsil, ya. Kalau pada di sini kita lihat misalnya timus, ya, adanya ductus thoracicus, ada lumbar, limpa. Limpa ini termasuk cairan limpa, ya. Dan ada pada usus, ada pelvic lymphata, dan ada cairan nodus daripada inguinal, ya, sistem limpa semuanya. Nah, ini berasal dari limpatik ini berasal daripada cairan atau kapiler limpa. Kapiler ini akan bergabung untuk membentuk pembuluh yang lebih besar, dan ini akan berhubungan nantinya pada vena, struktur vena yang berhubungan dengan bentuk nodus-nodus yang ada pada interval. Nah, di sini kita lihat akan melepas limpa ini dari dua channel. Yang pertama adalah ductus limpatik dextra yang akan mengeringkan atau menguras bagian kanan daripada kepala, leher, lengan kanan, dan toraks kanan, akan membawa ke dalam vena subclavia. Ductus thoracicus akan membawa sisa yang lainnya dan mengosongkan subclavia vena kiri. Inilah yang kalau kamu lihat daripada cairan ini limpa, dia akan kembali dari limpa ini masuk ke dalam pembuluh darah. Adanya filtrasi. Jadi di sini bentuknya adalah seperti susu cairan made up-nya. Kalau kelebihan daripada cairan ini akan kita lihat bahwa kapiler ini. Jadi bentuknya adalah seperti substan daripada lemak limfosit. Dihasilkan oleh nodus-nodus limpa, dan kalau terjadi pembengkakan, ini yang kamu lihat kalau ada pembengkakan, ada bakteria dan lain sebagainya, maka terjadi pembengkakan. Misalnya salah satu penyakit yang paling sering kamu lihat adalah gondongan, atau adanya pembengkakan daripada kelenjar limpa submandibula.
Jadi kalau kita mau lihat bahwa kalau ada pembesaran submandibula, kemungkinan ini adalah pembesaran daripada akibat adanya infeksi atau tonsil. Ya, jadi kalau misalnya lihat tonsilnya membengkak, jadi ada anak-anak di mana tonsilnya menjadi besar. Nah, inilah kita lihat daripada limpatik tadi, bentuk daripada limpatik. Sistem ini one way resembling, dia akan rejoin pada sistem pembuluh darah. Ya, jadi kalau dilihat inilah, ya, ini adalah cairan limpa masuk ke dalam kardiovaskuler. Jadi dalam tubuh ini dia maka berhubungan dengan cairan kardiovaskuler, ya, sirkuitnya. Nah, ini adalah kita lihat di sini, ini yang sebelah kanan. Di sebelah kanan aksiler, limpatik termasuk dari pembuluh darah. Nah, di sini yang dari toraks. Jadi sisa yang lainnya akan masuk ductus thoracicus. Nah, bagaimana mekanisme daripada cairan ini? Cairan ini dalam keadaan rendah tekanan darah atau kecepatannya, dia akan pindah melalui ritme kontraksi daripada pembuluh limpatik, ya, dengan adanya gerakan. Ini akan menambah gerakan daripada otot, ya. Pompa daripada torak membawa ke abdominal dan torasik kavitas. Pembuluh katup-katup ini mencegah adanya aliran balik. Jadi rapidly dia akan secara ini akan mengalir ke dalam darah subclavia vena dan masuk ke dalam dari limpa ini. Jadi olahraga meningkatkan kembalinya daripada return tadi. Fungsi daripada limpatik apa? Fungsi daripada limpatik ada dua defense, yang non spesifik dan spesifik. Yang spesifik defense ini adalah imunitas khusus, ya. Pada humoral imunitas berperan pada B cell. B cell lihat kembali pada limfosit. Limfosit ada B cell dan T cell. Nah, B cell inilah yang akan masuk ke dalam plasma sel menghasilkan antibodi yang akan memberikan spesifik kepada antigen. Sedangkan cell mediated immunity ini terlibatkan T cell yang secara langsung akan menghancurkan benda atau sel-sel asing. Nah, limpatik ini ada yang kita kenal dengan diffuse limfosit, ya. Ada yang limpatik nodul, ya. Misalnya oval mass. Ini define ini kita lihat adanya. Jadi di sini kita lihat limpatik inilah yang kita lihat organ-organ yang terjadi pembengkakan kalau ada bakteria. Jadi nodus limpa ini organ pada filter yang akan memfilter daripada limpa, dan ini masuk ke dalam pembuluh darah secara perlahan masuk ke dalam nodus tadi. Kapsul ini ada trabekulanya, ya. Dia masuk terus ke reticular, parenchymal, limfosit dan subdivided masuk ke dalam medula. Dan reticular cell inilah yang akan masuk ke dalam makrofag, fagositosit, dan limfosit ini akan memberi respon kepada antigen. Limpatik nodul akan masuk ke dalam sel aktivasi. Nah, keadaan limfadenopati. Limfadenopati adanya kolektif daripada limpa nodus tadi. Limfadenitis, pembengkakan yang terasa sakit pada nodus ini yang akan memberikan respon kepada antigen asing. Lymph node ini seringkali terjadi juga pada metastase kanker. Adanya pembengkakan keras dan biasanya tidak terasa sakit. Tonsil. Jadi kalau kamu lihat tonsil, ini akan membungkus daripada epitelium. Lokasi daripada tonsil ini adalah di palatin tonsil, sepasang, posterior dan margin, dan adanya lingual tonsil yang juga sepasang di lidah. Pharyngeal tonsil, adenoid, single tonsil pada wall daripada pharynx. Nah, timus. Timus ini adalah kapsul trabekula, ini adalah trakea, ini timus. Timus. Ini adalah dibagi parenhim. Biasanya timus ini terjadi pada anak-anak atau kecil, ya. Di mana timus ini isolasi daripada T limfosit daripada benda asing akan disekresikan hormon timopoietin, timulin
menghasilkan daripada T limfosit. Biasanya besar pada fetus, sesudah adanya usia 14 tahun biasanya akan menghilang. Limpa ya, ini adalah parenhim yang akan memberikan spesifik. Bentuknya pulp merah, sinus, fill daripada eritrosit, ada yang white. Ini terdiri dari limfosit, makrofag, dan adanya splenic artery. Fungsinya adalah produksi daripada sel darah pada fetus sebagai reservoir atau sumber daripada penyimpanan daripada darah, dan setelah dewasa ini dipakai untuk menghancurkan RBC. Imun reaksinya untuk memfilter darah yang akan mendetek adanya antigen. Patogen ini penting sekali adalah peranan daripada sebelum tereksposur sebagai defense atau sebagai linear pertama daripada defense, yaitu external barrier. Yang second line adanya phagocytosis cell antimikrobial dan inflamasi terjadinya demam. Specific defense ini adalah exposure protect kepada partikular, sedangkan yang ketiga adalah imun system. Nah, disinilah kita lihat leukosit dan cutaneous defense-nya, yaitu leukosit adanya neutrophil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Neutrophil ini adalah fagosit daripada bakteria, menghasilkan daripada killing zone, degranulasi, lisosom, dan respiratory. Toksik chemicalnya akan menghasilkan oksigen H2O2, HCl2. Eosinofil ini adalah fagositid, antigen antibody kompleks, antiparasitik efek. Ya, jadi kalau orang cacingan, eosinofil akan meningkat. Promote action daripada basofil, masal, enzim block inflamasi, dan daripada kerja daripada histamin. Basofil ini membantu mobilitas daripada leukosit untuk melepaskan histamin. Histamin ini akan bersifat vasodilatator, meningkatkan aliran darah yang ke infeksi tisu. Adanya heparin sebagai antikoagulan untuk mencegah imobilisasi dan fagositosis. Monosit adalah sirkulasi prekursor daripada makrofag. Spesialis makrofag ini akan ditemukan pada dendritic cell, pada epidermis, oral mukosa, esophagus, vagina, lymphatic organ, mikroglia pada central nervous system, alveolar makrofag pada paru-paru, dan hepatic makrofag pada hati. Limfosit kembali dia akan membantu pembuluh darah. 80% adalah T cell. 80% adalah T cell, 15% adalah beta cell, B cell, dan 5% adalah natural killer cell. Lymphatic cell ini, natural killer cell ini bertanggung jawab terhadap immune surveillance. T cell ini bertanggung jawab pada mature thymus, sedangkan B cell mengaktifasi proliferasi diferensiasi ke dalam pembuluh darah. Antigen akan memperhatikan presenting daripada sel makrofag, dendritic cell. Nah, disinilah kita lihat peranan daripada limfosit tadi, ya. Jadi limfosit ini adalah pada thymus, dan ini peripheral tissue, antibody, hematoblast, limfosit ada B cell dan T cell, dan ada natural killer cell. Nah, di sini kita lihat antimikrobial protein interferon complement system. Interferon ini menghasilkan beberapa sel yang akan menginvasi virus. Ya, proteksi secara umum, dia akan difus pada sel-sel sekitarnya, menstimulasi menstimulasi produksi protein antivirus. Jadi dalam keadaan ini dia lebih berperan pada virus. Aktivasi daripada natural killer cell makrofag akan menghancurkan infected cell dan menghancurkan cancer cell. Complement system. Complement ini adalah protein, aktivasi daripada patogen. Complement ini adalah C3, C3A, B. Klasik pathway-nya memerlukan antibody dan spesifik imunitas.
Alternate pathway-nya non-specific imunitas, lectin non-specific. Mekanismenya meningkatkan inflamasi, fagositosis, mempromosikan opsonisasi, sitolisis. Membran attack kompleks ini nantinya pada target sel imun clearance. RBC akan membawa antigen antibodi kompleks untuk makrofag pada hati dan limpa. Nah, disinilah kamu lihat peranannya, adanya klasik daripada sel alternatif pathway. Di sini kamu lihat, kamu baca pelan-pelan, ya. Jadi lymphatic problem, adanya odem, akumulasi daripada tisu yang dapat menyebabkan beberapa kasus. Pada keadaan malnutrisi dan kwashiorkor, dan ini pada orang dengan elephantiasis atau kaki gajah akibat daripada gangguan adanya bentuk infeksi daripada lymph node. Nah, selanjutnya kita bicara tentang cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid ini adalah cairan yang ada pada otak dan spinal. Cerebrospinal fluid. Komposisinya kita lihat bahwa normal cerebrospinal ini bening, tidak berwarna, tidak berbau. Kalau itu pada lumbar tidak berwarna, tekanannya adalah 70 sampai 180, terdiri 0 sampai 5 limfosit, kurang dari 50 mg desiliter, glukosa 50 sampai 75. Sedangkan pada ventrikular tidak bening, tidak ada warna, 70 sampai 150, 90, selnya 0 sampai 5 limfosit, proteinnya 5 sampai 15, tidak ada glukosa. Nah, disinilah kita lihat ini adalah cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal ini yang ada pada otak, yang memberikan bantalan cairan pada otak, dan adanya cairan pada cerebrospinal. Nah, cerebrospinal ini secara ini tidak adanya non communicating atau obstruksi, misalnya pada kasus-kasus hidrosepalus. Itu kepala yang menjadi besar pada bayi atau anak-anak. Itu terjadi sumbatan. Inilah yang dikenal dengan hidrosepalus. Biasanya ini akan diadakan operasi, dikeluarkan, dibuat sumbatan. Cairan cerebrospinalis ventricle ini tidak mampu mencapai subarachnoid. Produksi cerebrospinal yang terus-menerus. Giri ini akan mendatar terhadap otak, ya, terhadap kepala. Ya. Jadi kalau misalnya ini, maka terjadi pembesaran kepala. Nah, jadi kalau kita lihat pada hidrosepalus ini adalah obstruksi pada subarachnoid yang akan menebal pada arachnoid, dan ini adanya penyumbatan terhadap channel untuk kembali. Dan ini dapat kita lihat adanya sebelum, bisa juga terjadi pada bleeding dari atau meningitis. ICP ini meningkat, cairan cerebrospinal di central canal. Jadi secara kita lihat cairan cerebrospinal secara klinis ini adalah berbagai prosedur yang harus kita lihat, ada non communicating, dan ini juga pada hidrosepalus. Ya, jadi kalau pada anak ini kita lihat ini terjadi pembesaran, adanya sumbatan. Sirkulasi daripada cairan cerebrospinal ini dibentuk di choroid plexus dari ventricle lateral. Perhatikan ini, ventricle lateral, cairan cerebrospinal ini dari ventricle lateral ke ventricle 3, third ventricle, masuk ke dalam interventrikular atau dikenal dengan foramen Monro. Dari foramen Monro dia terus ke ventricle 4 melalui cerebral aqueduct. Dan sirkulasi inilah dibantu oleh pulsasi daripada arterial dan choroid plexus tadi. Dari ventricle keempat dia akan masuk ke dalam subarachnoid yang masuk ke dalam sekitar otak dan spinal cord, dan terus dia akan menjadi masuk ke dalam foramen Magendie dan foramen Luska. Jadi ini lihat lateral ventricle, adanya foramen Monro, adanya ventricle 3, cerebral aqueduct, ventricle 4, foramen Magendie dan foramen Luska, dan masuk ke dalam subarachnoid daripada otak dan spinal cord. Sirkulasinya, cairan cerebrospinal ini
lambat, pelan ke cerebrospinal medullary system, masuk ke dalam pontine system, terus dia ke dalam superior, lalu interval, dan ini akan terus ke dalam dan terus dia akan ke cerebrohemisphere. Ya, jadi ada 4 kategori ya keadaan-keadaan yang bisa terjadi, yaitu terjadi infeksi meningitis. Nah, ini akan kita lihat bahwa bakteri yang akan masuk ke dalam meningitis, atau terjadi perdarahan pada subarachnoid, biasanya terjadi pada stroke. Ya, stroke hemoragik, central nervous system malignancy, keganasan, adanya debilitating disease, yaitu dikenal dengan multiple sclerosis. Nah, apa fungsi daripada cerebrospinal? Sebagai shock absorber, bantal, a mechanical buffer, sebagai cushion di antara otak dan kranium. Ya, bersifat reservoir, mengaruhi daripada isi daripada kranium, mempengaruhi daripada medium nutrisional, perubahan daripada CNS, dan ini akan mentransport hormon yang melepaskan metabolik, produk-produk yang dikeluarkan. Jadi mensuplai makanan untuk jaringan saraf, membuang yang tidak perlu atau sampahnya, memprotek atau sebagai bantalan terhadap trauma. Inflamasi cerebrospinal ini meningkat pada inflamasi sel akibat daripada infeksi dan non-infeksi proses. Polymorphonuclear pleocytosis, terjadinya meningitis, peradangan daripada meningen. Mononuklear sel, ini kita lihat pada infeksi virus, yaitu meningoencephalitis, aseptic meningitis, kasus-kasus sifilis yang sampai ke otak, neuroborrelitis, tuberkulis, TBC pada meningen, multiple sclerosis, abses otak, dan tumor otak. Dan inilah kita lihat bahwa peningkatan daripada inflammatory cell yang disebabkan adanya infeksi, atau polynuclear pleocytosis yang mengindikasi adanya supuratif. Mononuklear cell, dan ini meningitis yang akan menyebabkan multiple sclerosis, abses pada otak, dan tumor. Nah, kenaikan daripada protein ini meningkat sampai 500 mg per desiliter. Ini ada pada bakterial meningitis. Yang moderat meningkat 150 sampai 200 mg. Terjadi pada inflammatory disease seperti meningitis encephalitis, intracranial tumor, subarachnoid perdarahan, dan cerebral infeksi. Yang paling parah adalah terjadi pada Guillain-Barré syndrome dan acoustic spinal schwannoma. Multiple sclerosis, cairan cerebrospinal protein ini akan meningkatkan IgG pada cerebrospinal, tapi tidak meningkatnya pada serum. Jadi IgG meningkat pada cairan cerebrospinal, tapi pada IgG dan indeks normal. 90% multiple sclerosis ini adalah oligoklonal IgG yang pada cerebrospinal. Oligoklonal band ini terjadi pada cerebrospinal, terjadi pada tidak hanya pada serum. Ya. Jadi ini adalah multiple sclerosis di mana adanya myelin basic protein. Myelin basic protein ini dideteksi dengan adanya radioimmunoassay, ya, dengan memeriksa. Nah, bagaimana dengan low glucose daripada serum? Kondisi ini terjadi pada supuratif TBC. Jadi TBC yang terjadi pada cairan cerebrospinal atau pada infeksi daripada jamur, itu menyebabkan terjadi glukosa rendah, adanya sarkoidosis, meningeal disseminasi tumor, glukosa dimakan oleh leukosit dan tumor sel. Bagaimana kalau darah pada CFF? Ini adalah akibat daripada accidental puncture. Jadi kalau puncturnya tidak beres, ini maka terjadi perdarahan. Pada waktu masuknya lumbar puncture needle, jarum, ini akan kita lihat adanya perdarahan, dan ini adalah
akan hilang secara perlahan. Eritrosit dari eritrosit ini akan hilang kira-kira 3 sampai 7 hari, dan sedikit neutropil mononuklear cell also akan hilang pada meningeal iritasi. Jadi kalau kita lihat cairan cerebrospinal fluid ini, tadi saya sudah katakan dia adalah cairan yang jernih, ya, cairan jernih, pellicle, dan ada yang bercairan, ini adanya lipid yang banyak, ini adalah seperti susu yang kontaminasi daripada pembuluh darah. Ini leukemia sel pada cairan cerebrospinal fluid. Xanthokromia atau Bronde cell pada cairan cerebrospinal ini adalah karena perdarahan subarachnoid akibat daripada oksihemoglobin yang muncul 4 sampai 6 jam dan bilirubin yang hilang pada 2 hari. Xanthokromia ini juga sering kali kita dapatkan pada kasus-kasus hemorrhagic infarct, tumor otak dan jaundice. Cerebrospinal fluid ini bentuknya adalah yellowish discoloring, artinya sedikit sekali warnanya. Biasanya kita ketemukan adanya dikit. Ya, pada kasus-kasus trauma, distribusi daripada darah, adanya clot, sumbatan, adanya xanthochromic. Ini adalah setelah 2 jam di dimer mikroskopik. Jadi kita lihat ini adalah cairan jernih yang ada darahnya. Nah, cairan cerebrospinal pada tumor sel ini mengindikasi adanya diseminasi, dan ini paling sering adalah pada medulloblastoma. Ini dapat deteksi dengan cytological dan adanya mononuclear inflammatory reaction yang akan pada tumor sel. Indikasi daripada pemeriksaan cairan cerebrospinal, indikasinya secara medisin adalah dengan lumbal puncture untuk diagnostik, untuk mengumpulkan sampel daripada cerebrospinal, dan untuk prosedur terapi. Diagnostik untuk biochemical, microbiological, dan cytologic analysis. Untuk terapi, untuk mengurangi intracranial pressure, jadi pada tekanan yang tinggi maka dikeluarkan cairan cerebrospinal supaya mengurang. Menginjeksi obat-obatan intratekal untuk spinal anestesi dan kemoterapi. Jadi kalau ada anestesi yang spinal anestesi, ini akan dimasukkan di sana. Kontraindikasi untuk lumbal puncture, adanya infeksi pada lokal kulit yang akan ditusuk, peningkatan tekanan intrakranial yang tinggi, kecuali pada pseudotumor cerebri. Suspek adanya spinal cord mass, intracranial mass lesion berbasiskan neurological finding, uncontrolled bleeding, diatesis, spinal column, kooperasi daripada pasien yang jelek. Lumbal puncture dikenal dengan spinal tap. Ini prosedur untuk mengambil cairan cerebrospinal yang diambil untuk diperiksa. Cairan cerebrospinal ini untuk diagnosa meningitis, infeksi meningitis. Juga untuk mendiagnosa adanya kondisi-kondisi seperti pada otak dan spinal cord. Precaution, harus hati-hati. Adanya informed consent dulu. Bertanya apakah ada memakan obat-obat tertentu, alergi obat, adanya gangguan pembekuan darah, adanya medikasi seperti penggunaan aspirin, warfarin, clopidogrel. Pada perempuan mesti dilihat apakah ada kehamilan. Mengosongkan dulu vesika urinaria. Lumbal puncture biasanya material ini harus betul-betul steril, menggunakan steril glove, mask yang betul-betul steril, menggunakan needle 20 sampai 22, adanya manometer, ada 3-way stopcock, steril drap, menggunakan lidocain yang tanpa epinephrine 5 cc, dan material sterilisasi. Jadi di sini kita lihat lumbar puncture ini pada sakit kepala lebih dari ini diambil 10 sampai 30% pada pasien pada hari pertama dan ketiga, dan biasanya hari kedua. Dan ini akan menyebabkan juga dianjurkan setelah pengambilan orang ini harus berbaring. Pengobatan pada bed rest
dan pengambilan ini analitik. Komplikasi, ya, pada komplikasi ini adalah sakit kepala yang berlebihan, adanya debilitating syndrome, adanya perembesan daripada cerebrospinal daripada puncture tadi, ada sakit kepala yang berlebihan. Ini harus diperhatikan. Apakah ada perdarahan? Pasien setelah pengambilan darah harus baring, ya. Dan ini harus kita lihat bentuknya, dan ini kita simpan, sampelnya akan diperiksa. Jadi inilah bentuk untuk pengambilan daripada lumbal puncture yang harus kamu ketahui, ya. Jadi pada lumbal 3 dan 4, ya, spinal cord volume dari belakang ambilnya, ya. Jadi ini bentuknya bagaimana cara pengambilan, ya, spinal needle-nya, ya. Semoga ini berguna bagi kita semua.